Hai Po, halo Mas Tri. Halo. Lama kita nggak ketemu ya kan? Setelah kita libur beberapa hari karena konten pindahan ya. Iya. Pindahan. Betul. Pindahan. Tapi sore ini gue sengaja mendatangkan Mas Tri lagi nih hari ini, ya kan? Untuk membahas masalah investasi bodong, robot trading dan binary option. Karena kan sampai hari ini tuh masih rame terus gitu loh kan, ya kan? Dan terus makin kesini makin banyak entitas-entitas baru yang sudah masuk ke Bareskrim, sudah masuk ke Polda gitu. Yang paling baru kan ada Fahrenheit gitu kan. Nah, baru-baru ini. Betul, yang memang kabar terbarunya juga direkturnya sudah tertangkap di awal minggu lalu. Betul, ya kan. Nah, di sini sebenarnya gue juga nggak cuma ngundang Mas Ri doang nih, Po. Gue juga ngundang Pak Ricardo Simanjuntak. Mungkin lu pernah denger ya? Itu sahib lama. Sahib lama ya. Pengamat hukum bisnis. Nah, gue sengaja ngundang Pak Ricardo untuk untuk meminta opininya lah terkait dengan sebenarnya kasus-kasus seperti ini tuh emang baru-baru ini terjadi. Gitu. Apakah memang ini sebenarnya sudah dari zaman konon tuh sudah ada, hanya saja mungkin model-model baru atau seperti apa gitu. Oke, kita akan ngobrol sama Pak Ricardo via virtual, via Zoom. Pak Ricardo, kayaknya udah bergabung sama kita. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak Ricardo. Ya, selamat sore, Mbak Tri. Ya. Iya. Oke. Ya, sahabat saya Jumiati, ada Mas Yono sana. Selamat sore semua. Sore, Pak. Nah, Pak Ricardo, mungkin untuk awal nih ya Pak ya, sebenarnya untuk kasus-kasus investasi bodong seperti ini tuh, ini baru awal-awal terjadi nggak sih? Atau memang dari dulu tuh sebenarnya sudah ada gitu kasus-kasus seperti ini tuh Pak? Bukan hanya sekarang sebenarnya, sudah lama terjadi, gitu ya. Kalau ingat nggak, kadang-kadang memang agak mengejutkan juga ya. Kalau artinya kalau yang tren sekarang ini katakan robot trading kan masih sangat berhubungan dengan peralatan modern, lalu kemudian bicara tentang hitungan statistik, algoritma, matematika gitu ya, yang secara akademis sepertinya itu bisa ada sense. Tapi kalau kita lihat pengalaman-pengalaman lama itu bahkan kadang-kadang orang bisa percaya kalau uang itu dimasukkan ke koper, diambil seminggu lagi itu berubah menjadi dolar Amerika gitu ya, itu orang percaya gitu. Lalu ada uang bisa dicuci pakai cairan tertentu, itu orang percaya. Lalu uang bisa dimasukkan ke dalam satu ruangan, nanti 3 hari lagi atau seminggu lagi bisa diambil dan jadi satu ruangan gitu, itu orang percaya. Secara normal aja menjadi satu hal yang seharusnya tidak mudah dipercaya, tapi the case happen gitu loh. Ya, jadi kalau kita bicara tentang aktivitas phone scheme, kita bicara tentang aktivitas money game, itu udah lama ada. Nah, sekarang yang menjadi menarik ini adalah kalau kita bicara tentang 25 tahun atau 20 tahun yang lalu, dia berada lebih banyak main di aktivitas nyata, yang real, yang hadir wujudnya. Sekarang dia dalam mekanisme untuk memperkenalkan, menjual, mendesain, mewarnai, itu sudah lebih sudah masuk ke mekanisme maya gitu ya, sehingga dia bisa lebih sangat mudah menjangkau banyak orang gitu dengan cara, warna dan juga ilustrasi yang banyak membuat orang bisa, ya kalau kita lihat sekarang ya banyak menjadi korban. Kalau kita bicara tentang aktivitas nyata, maka kita gampang masuk ke ketentuan hukum bahwa seluruh aktivitas yang berhubungan dengan jasa keuangan itu berada dalam kontrol dan juga pengawasan OJK. Artinya semudah itu, gitu ya. Walaupun untuk nyata pun mungkin orang masih bisa sembunyi, dia buat kantornya di atas pohon gitu. Tapi ketika dia masuk ke dunia maya, itu even ya lebih sulit gitu ya, karena mereka semua ini kan hanya berhubungan dengan interaksi. Lalu kemudian kebebasan memilih. Pak Ricardo, ini artinya kita bicara bahwa payung hukum untuk menjerat ya orang-orang yang melakukan. Entah ini istilahnya apa sih Pak? Penipuan atau apa Tri biasanya istilahnya? Ya tentunya kalau kita bicara payung hukumnya belum ada ya Pak ya? Kenapa? Payung hukumnya tuh sebenarnya masih jauh gitu ya untuk menjerat mereka tuh secara. Enggak karena sih, ada digital.
payung hukumnya itu tentu ada ya. Orang menipu kan pelanggaran pidananya clear. Orang menggelapkan pidananya clear, gitu ya. Orang melakukan penipuan pakai transaksi elektronik juga itu kita punya. Nah, cuma pertanyaannya sekarang, kalau orang berhubungan di dunia maya, maka kan domisili menjadi suatu hal yang tidak mudah untuk dibatasi, ya kan? Karena misalnya contohnya, kalau nyata kan tentu kan orang Singapura harus masuk dulu melalui imigrasi, Betul. gitu ya. Tapi kalau maya, artinya dunia maya, online proses sistem, orang bisa saja bahkan dari Ukraina sedang perang juga dia bisa buka dagangannya di media. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita berhadapan dengan aktivitas tanpa batas, maka upaya pengejaran orang-orang yang beraktivitas di luar dari ketentuan wilayah Indonesia menjadi sangat sulit, kan? Gitu. Nah, sekarang kalau dia bagaimana kalau di dalam wilayah Indonesia? Di wilayah Indonesia mungkin lebih mudah, gitu ya, dibanding dengan kalau dia di luar wilayah Indonesia. Kembali nanti kalau di dalam wilayah Indonesia kita akan lihat lagi bagaimana transaksi itu dilakukan, ya kan? Kalau dia misalnya katakan melakukannya tanpa lebih dahulu mendapat izin operasional, kan itu sebenarnya kan sudah masuk pada kategori produk yang tidak legal sebenarnya, kan? Itu kasusnya tentu Binomo berarti, tentu secara ya? hukum. Kasusnya, Sorry, maaf. Kasusnya yang Binomo itu kan pelakunya itu ada di luar negeri kan, Pak? Nah, saya mungkin nggak terlalu mau spesifik kepada kasus ya, tapi yang saya katakan tadi adalah bahwa memang konsekuensi hubungan interaksi manusia berbasis maya, ya, melalui internet ini kan membuat kan wilayah tidak lagi menjadi satu ukuran, gitu loh. Ya, jadi kalau kita bicara tentang risiko, semua punya risiko, ya kan? Bisnis legal juga punya risiko. Kalau orang katakan misalnya ketika kita meminjamkan atau melakukan aktivitas bisnis, kemudian terjadi permasalahan, katakanlah akibat situasi ekonomi yang berat sehingga orang itu tidak bisa melakukan, kemudian orang itu dipilotkan dan si pemilik hak tadi memiliki hak tagih secara hukum, tapi dia sifatnya konkuren, berapa rasio kolektibilitas dari tagihan konkuren? Seingat saya waktu itu kalau saya nggak salah nih, Bank Dunia mengatakan hanya sekitar 8-9%. Kalau konkuren, artinya di bisnis legal aja, ya kan, kegagalan bisnis itu bisa menimbulkan tidak kembalinya uang itu secara signifikan, gitu. Apalagi kalau dia bisnis legal. Nah kan orang kan sekarang kadang-kadang nggak berpikir ketika orang diberikan bunga 8% di era bunga 3,5%, orang main tabrak aja, dia nggak lihat lagi. 8% itu per bulan, Pak. Kali. Ya, itu gitu, ya kan? Nah, jadi memang orang sangat sensitif dengan diskon. Ada orang bilang cuci gudang dari mulai Januari sampai Januari. Ngebayangin aja cuci gudang dari Januari sampai Januari. Ya kan, ada diskon dulu gitu, ada memberikan bunga gede banget. Jadi kadang-kadang orang bisa lupa. Nah, kalau kita lihat, saya ingat dulu waktu saya kebetulan kan sekolah di Queenie dekat Senen tuh. Jadi kita kan selalu lewat di lapangan Banteng tuh. Nah, di situ kan banyak tukang obat kan. Jadi waktu itu jadi saya suka nonton tukang obat itu waktu itu. Nah, dari mulai dia bilang sebentar lagi dari karung ini akan keluar ular dan ular itu menjadi manusia, saya tungguin apakah keluar gitu kan. Nah, kemudian dia mulai cerita, dia bilang dia saudara-saudara yang mempunyai ilmu yang sama, tolong jangan dilaga di sini karena saya cuma cari makan gitu kan. Nah, kemudian 1-2 akan muncul orang yang datang terlambat tapi menunjukkan bahwa dia sangat-sangat tertarik. Lalu kemudian dia langsung membeli dulu satu, kemudian yang lain membeli, ya kan, kemudian rame-rame membeli, berebut membeli, ternyata yang beli itu semua teman dia juga gitu loh. Iya kan? Nah, jangan-jangan bukan temennya aja, uang yang dibawa temennya itu pun udah memang disediain. Sepatu temennya yang keren itu pun udah disediain. Jadi kita pikir nih orang yang keren banget ya. Gitu kan? Jadi ada orang bilang, waduh, saya ini adalah orang yang kemarin itu saya cuma jual sate gitu kan. Saya lama dengan setia jualan, saya nggak berubah. Udah 3 tahun, 5 tahun saya jual sate begitu aja. Tiba-tiba saya masuk kepada satu cara baru mencari penghasilan gitu kan. Berapa tahun kemudian saya udah dapat Lamborghini gitu kan.
Jet, Orang bilang langsung gila jet, Pak Pak. Lamborghini. Ya kan? Pakai ini segala macam dia mulai misalnya menghambur-hamburkan duit. Pertanyaannya kadang-kadang kita mau nanya dulu, itu Lamborghini lu apa kagak sih gitu. Pak Ricardo, kalau kita ngobrolin tentang psikologi orang ya yang selalu kena tipu dan itu selalu berulang ya. Saya sama Triyono ini udah bertahun-tahun untuk meliput tentang investasi kayak begini itu terus-terusan terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, kalau yang selama ini terjadi kasusnya itu ada yang ditangkap, tapi sedikit kan yang ditangkap kan, kebanyakan lolos mereka. Nah, sekarang nih kasus yang sekarang nih itu ada ada Fahrenheit, ada apalah gitu ya. Nah, itu kan udah ada beberapa aset yang katanya disita sama polisi. Itu nggak semudah itu juga para investor itu berharap investasinya akan kembali. Sebenarnya secara hukum, apakah setiap sitaan, entah itu mobil, apartemen, tanah, apalagi lah ya, apalagi sih asetnya yang disita, apakah itu akan otomatis bisa kembali ke investor-investor yang mungkin mendaftar gitu ya sebagai penggugat? Ada orang yang mulai berbisnis ya, sebenarnya ide itu tidak di dia gitu, sehingga dia tidak begitu meyakini bahwa itu merupakan bagian dari Ponzi scheme ataupun menjadi bagian dari money game gitu ya. Sehingga dia memang melakukannya dengan effortnya, dengan keyakinannya. Tapi ada juga orang yang sejak awal memang udah ngerti bahwa itu adalah pola seperti itu, sehingga memang sejak awal pun dia sudah tahu bahwa sampai pada satu titik tertentu gitu ya, katakan pada level 7 dia akan mengalami persoalan tadi, sehingga di level 3 pun dia sudah mempersiapkan diri dan mengamankan uang-uang yang dia gunakan, yang dia peroleh gitu loh. Itu jadi dia gitu, jadi ada yang begitu. Nah, kemudian kalau kita dibicarakan kan posisi OJK ini melakukan pengawasan kan gitu untuk meminimalisasi resiko, untuk memastikan bahwa pemain-pemain tadi adalah pemain-pemain yang memang punya dasar, punya keahlian, punya kepastian dalam membangun produk dan juga perlindungan konsumen. Tapi kembali kalau misalnya orang yang seperti tadi yang tidak berizin tadi dia temui sejak awal, mungkin minim lah akibatnya, ya kan? Tapi kalau dia sudah ditemukan udah posisinya banyak banget mendapatkan uang, maka ya korbannya akan banyak. Sekarang persoalannya adalah ya kalau dia perdata kan simply uang tadi dikembalikan. Tapi ketika dia melakukan pidana, bahkan kemungkinan akan dua. Selain dari memang dia akan menerima hukuman akibat dari situ, dia kan juga harus mengembalikan kerugian orang lain. Nah, disinilah fungsi dari aparatur dari aparat dari kepolisian untuk melakukan penyitaan tadi kan. Tapi kembali itu nggak mudah. Kalau misalnya dia dari uang-uang tadi dibelinya barang nyata, barang-barang itu tidak bergerak, lebih mudah untuk mendeteksinya gitu ya. Atau misalnya mobil gitu. Tapi kalau misalnya itu dalam bentuk cash atau dia rubah dalam bentuk katakanlah emas gitu ya, lalu diletakkan di satu tempat, ya memang ya pihak kepolisian nyari dulu gitu. Ya jadi nggak mencari itu memang walaupun harus dicari itu nggak mudah. Kadang-kala kalau orang tadi memang sudah mempersiapkan untuk menyembunyikannya, karena kalau memindahkan uang cash secara teori memang ya kan sampai berapa jumlah tertentu nggak bisa melalui bandara. Kalau melalui bank harus memang know your customer gitu kan. Tapi kalau melalui cara-cara tertentu ya uang itu selalu bisa pindah gitu loh. Ya. Nah, hal-hal seperti ini memang akan lomba cepat dan juga memang menurut saya sih lepas dulu soal lain, saya nggak mau meraba soal lain, tapi bagi saya itu sering menjadi itu suatu hal yang tidak mudah, apalagi ketika orang itu sudah melihat bahwa dia memang merencanakan untuk menyimpan harta itu gitu ya. Nah, kembali bagaimana konsekuensinya terhadap orang yang menjadi korban? Tentulah korban ini bisa menuntut untuk ganti rugi, ya kan, termasuk dengan cara menggugat dia perdata atau mempilotkan dia atau melaporkan dia ke polisi, kemudian polisi akan melakukan pengamanan terhadap aset dia untuk dikembalikan gitu ya. Tapi mekanisme ini kan tidak bisa langsung di polisi, karena polisi itu kan dia kan berada pada posisi penyidikan gitu ya, yang akan membuat ini akan masuk ke putusan pengadilan dulu gitu. Jadi pengadilan akan memutuskan
Apakah orang tadi bersalah, konsekuensi bersalahnya, apakah seluruh harta yang di situ tadi akan digunakan untuk pengembalian seluruh kerugian yang akan diperoleh oleh orang-orang yang dirugikan tadi. Nah, berapa besar ini? Ya, kalau kita lihat seperti kasus First Travel aja misalnya, dalam kepailitan hampir nggak ada gitu kan. Atau mungkin berapa perkara-perkara yang berhubungan dengan money game tadi yang sudah masuk ke kepailitan juga, ya ternyata harta juga hampir tidak ada. Kita nggak tahu apakah itu disembunyikan atau di apa, tapi faktanya upaya untuk membuka itu juga tidak mudah. Jadi saya katakan bukan tidak bisa, tapi tidak mudah. Ya, jadi ada orang yang memang tidak menyadari itu sehingga dia begitu saja mudah membeli apapun sehingga mudah dideteksi. Tapi ada orang sudah menyadari itu sehingga memang dengan secara sistematis dia sudah melakukan upaya untuk menyembunyikan hasil-hasil tadi sehingga ketika terjadi dia paling cuma menyerahkan badannya, tapi hasilnya dia tetap bisa sembunyikan. Selalu mungkin, semua memungkinkan. Ya, oke. Berarti Pak Ricardo, kalau seperti itu memang pengungkapan kasus ini tuh membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa dibilang begitu, Pak? Ya, saya nggak bilang gitu sih, akan sangat tergantung pada kecepatan. Misalnya katakan ada dihitung ada jumlah duit gitu ya, kemudian dibuat itu dalam bentuk cash gitu. Ya kan, kalau orang tadi nggak mengaku kan nggak mudah juga. Kalau uang cash tadi sudah dipindahkan keluar kan juga butuh juga effort untuk mengejar keluar. Mungkin kalau kita punya hubungan mutual legal assistance mungkin lebih mudah gitu ya. Kita juga punya sejarah bahwa kita juga pernah berhasil mengambil uang dari luar untuk mengembalikan ke Indonesia. Tapi kan tidak selalu mudah. Jadi takes time ya dalam hal-hal di mana harta itu disembunyikan atau juga sudah pindah ke luar wilayah Indonesia. Oke. Tapi ini nggak sih Pak, ada apa ya sejarahnya gitu dengan kasus yang sama, penipuan yang sama gitu, si membernya atau si investornya ini ada yang dapat balik gitu, apa dana yang diinvestkan gitu. Mungkin tidak 100% atau hanya berapa persen, tapi pernah nggak tercatat itu di sini gitu Pak? Yang legal aja nggak kembali. Saya mau tanya Jiwasraya kembali nggak? Lama Pak. Ya, makanya saya katakan yang legal aja memiliki resiko dalam bisnis, apalagi yang ilegal. Gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu, Pak Ricardo, berarti kalau kayak gitu bisa kita simpulkan untuk saat ini para investor siap-siap gigit jari dong? Ya, walaupun saya duga begitu, saya doakan nggak begitu sih. Tapi saya duga begitu. Ya, saya duga begitu. Kenapa? Karena ya ini juga orang-orang bisa jadi mereka juga berhitung kan. Mereka ini semua ini kan hitung gitu ya. Mereka, jadi kalau kita lihat bagaimana istilah crazy rich itu bisa viralkan. Bukan diviralkan, tapi dirubah artinya bahwa seakan-akan itu menjadi gambaran kesuksesan gitu ya. Jadi kan kalau orang kan jadi membuat orang dengan sangat mudah bilang, gila loh, kemarin lu cuma jadi ini, sekarang udah jadi ini hanya karena permainan itu gitu ya. Seperti misalnya kita bicarakan tentang cryptocurrency gitu ya. Cryptocurrency mana yang benar yang nggak benar itu setipis rambut di belah 7. Sama kalau kita bicara tukang obat dengan obat mana yang benar dan nggak benar itu juga ya setipis rambut di belah 7 gitu loh. Pak Ricardo, kalau dari sisi sekarang itu kan ada beberapa aset yang katanya sudah disita, dibekukan. Untuk kalau dibekukan berarti rekening ya. Rekening itu sebenarnya gampang nggak membekukan rekening itu, Pak? Ya harusnya bisa ya, karena kan sekarang kan dengan ketentuan sekarang ini memungkinkan sepanjang dipastikan bahwa kalau orang itu sudah masuk tersangka, saya pikir rekening udah bisa di ini ya, tapi mungkin harus ditanya yang lebih spesifik di pidana ya. Mungkin bisa ditanya kepada. Oke. Harusnya sih bisa sih. Harusnya bisa ya. Jadi minimal dari yang dibekukan ini bolehlah dikit-dikit kali balik. Gini ya, pasal 1131 Perdata gitu ya, bahwa harta debitur itulah yang digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya gitu loh. Oke. Nah, dalam konteks ini kan itu bukan harta yang dia peroleh dengan cara bisnis, tapi dia harta yang dia diduga diperoleh dengan cara katakanlah melanggar hukum gitu kan.
Sehingga tindakan tadi harus untuk perlindungan orang yang dilanggar tadi, maka harta tadi semua disita, diambil untuk digunakan pengembalian uang tadi. Persoalannya adalah apakah harta tadi yang disita itu akan mencukupi untuk mengembalikan, itu soal lain. Ya kan? Tapi kalau misalnya pihak kepolisian sudah mampu menyita, ya mungkin tidak bisa pihak kepolisian langsung mengembalikan, karena ini kan proses hukum kan. Jadi dia harus akan masih masuk kepada bagaimana pengadilan memutuskan itu, lalu bagaimana pengadilan nanti akan memutuskan terhadap uang yang disita tadi, karena masing-masing pihak itu kan harus juga menyiapkan bukti-bukti tentang berapa jumlah kerugian yang dia alami. Saya melihat gini ya, ini sih nggak bakalan berhenti, karena sepanjang dia punya nasabah lagi, sepanjang dia punya orang yang tertarik gitu ya, ini hanya mungkin akan ganti orang aja. Iya. Iya kan? Jadi produk-produk ini sudah lama terjadi dan akan terus terjadi dengan melalui media online. Ini akan semakin mudah terjadi. Tinggal gambarnya aja, tinggal cara dagangnya, cara meyakinkannya, cara mendapatkan uangnya, dan dia bisa mungkin bekerja sama dengan pihak luar sehingga uang itu ketika ditransfer tidak berhenti di sini, masuk keluar. Ya. Gitu loh. Ya, jadi ini akan semakin lama semakin canggih dan tidak hanya melibatkan orang Indonesia, karena saya katakan ketika kita masuk dunia maya, wilayah itu tidak lagi menjadi satu soal gitu ya, dan itu akan memberikan begitu banyak kebaikan, tapi juga begitu banyak resiko-resiko yang orang harus lebih berhati-hati. Jadi memang kedudukan dari OJK sebagai pengawas di sini harus ekstra. Ya, pengamatannya terhadap transaksi di pasar itu harus ekstra, sehingga kalau kita lihat kan beberapa itu kan sesuatu yang sudah lama ada gitu ya. Jadi apakah ini sebenarnya sudah ada izin atau belum ada izin, sudah diketahui, sudah dilihat, tapi nggak ditegur atau tidak dihentikan, kita nggak tahu juga gitu ya. Jadi kita harap memang keadaan seperti ini harus memberikan juga kesiapan kepada para pemilik kewenangan untuk bisa menghentikannya segera, karena kan kalau aliran uang itu udah kalau dia sudah melakukan kecurigaan lalu kemudian PPATK melihat aliran uang itu udah nggak biasa, nggak normal, tentu kan harus langsung ada kerjasama dengan beberapa pihak untuk bisa melihat agar tidak sampai terjadi kerugian yang mendalam pada orang-orang yang terkena gitu. Oke. Proaktif lah Pak ya. Lebih proaktif. Harus proaktif. Karena dunia maya ini nggak mengenal ini, karena dia nggak perlu izin, dia cuma perlu memastikan orang buka laptop, buka internet, dan orang membuka website dia, semudah itu. Dia nggak apalagi transfer lewat cryptocurrency lebih susah lagi dengan ngelacaknya juga ya. Exactly. Bajum, kalau kita bicara tentang cryptocurrency, itu kan canggih banget rasanya. Menyebutnya aja lidah masih sulit kan. Kita bicara robot trading kan menyebutnya aja lidah. Ya, kita bicara tentang logaritma, itu juga sangat matematika. Waduh, itu sesuatu yang berat. Kita bicara mudah aja. Orang bilang saya bisa menggandakan uang, tinggal kasih aja uangmu ke saya, nanti saya masukkan ke tas, nanti kita ambil seminggu lagi. Itu aja banyak yang masih percaya. Nah, kalau kita lihat orang-orang luar itu, ya, yang orang-orang asing yang ngirim surat, saya adalah anak raja, saya punya uang banyak banget, saya sedang dikejar-kejar, saya akan siap untuk berinvestasi. Itu banyak banget yang ketipu sama dia. Jadi kalau itu yang mudah aja orang banyak ketipu, gimana yang canggih begini ya? Udah pasti akan banyak yang ketipu. Oke. Pak Ricardo, aku mau tanya sedikit nih Pak, dalam perkembangannya begini Pak, kayak ini mungkin yang tahun 2019-2020 ya Pak, mengenai dana yang berhasil disita dari aset kejahatan kemudian diserahkan ke kas negara. Ini mungkin contoh yang realnya dulu ke First Travel ya Pak. Ya. Nah, ini konteksnya bagaimana? Kemudian ini bahwa ini ranah privat ya, bahwa First Travel menawarkan umroh dengan harga yang spesial gitu, yang kemudian membuat banyak orang tertarik. Tapi kemudian ketika ini bermasalah dan kemudian dana aset-asetnya si pemiliknya ini disita, tapi akhirnya kemudian ini malah diputuskan untuk diserahkan ke negara gitu. Dan sampai akhirnya kalau nggak salah putusan Mahkamah Agung memperkuat
putusan dari pengadilan sebelumnya gitu Pak, bahwa ini kemudian diserahkan ke negara. Ini gimana Pak kalau Ya. misalnya dari Ya, kembali saya katakan tadi, kita kan mengenal dasar hukum yang clear tentang dasar pengembalian kewajiban. Itu pasal 1131 Perdata dan 1132 Perdata. Jadi harta debitur itu ya menjadi jaminan terhadap pembayaran kewajibannya, dan pembayaran kewajiban itu akan dibayarkan kepada krediturnya secara pro rata jika dia tidak mempunyai kekhususan, dan akan sesuai dengan keputusannya jika dia mempunyai hak tagih yang bersifat preference atau bersifat istimewa. Itu pasal 1131 dan 1132. Nah, ketika lepas dulu apa yang menjadi masalah, tapi ketika dia sudah dinyatakan katakanlah pilot dan hartanya, maka harta debitur pilot tadi kan harus digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya melalui kurator, gitu ya. Nah, dalam kasus itu karena dihubungkan dengan tindak pidana dan dihubungkan dengan TPPU, kalau nggak salah ketika itu saya ke TPPU, maka itu menjadi dasar kenapa proses itu masuk kepada proses pemeriksaan secara pidana. Ya, nah memang kalau kita bilang TPPU ini kan lebih awal lahirnya pun lebih pada upaya untuk bisa melihat penggunaan atau kamuflase penggunaan dari uang yang tindakan korupsi yang merugikan negara, agar negara bisa kembali mendapatkan pembayaran kerugian terhadap atas kerugian yang dilakukan itu. Nah, ini membuat kita memang menjadi bingung. Kenapa? Karena dalam kasus first travel kan negara nggak dirugikan. Negara kan tidak melakukan bailout atau melakukan mengganti rugi kerugian ibu-ibu yang tadi sangat ini tuh ya, yang boleh kita katakan sangat malang tadi. Karena kenapa saya katakan begitu? Mereka itu kan ngumpul rupiah demi rupiah kan untuk keyakinannya, untuk ibadahnya gitu ya. Mereka juga nggak diganti rugi. Lalu saya lihat kalau misalnya putusan itu uang itu diberikan kepada negara, saya nggak terlampau melihat dasarnya apa. Nah, terus orang yang dirugikan itu haknya apa gitu. Jadi seharusnya tindak pidana tadi di mana memang orang tadi diputus melakukan tindak pidana dan hartanya disita, maka harta tadi haruslah diberikan kepada kurator agar kurator menggunakan harta itu membayar utang-utang debitur kepada krediturnya sesuai dengan hak yang mereka miliki. Jadi tidak dikembalikan ke negara. Kalau begitu ceritanya, maka orang mudah aja dikepailitan, orang lapor pidana langsung masuk TPPU, semuanya kembali ke negara. Nah, ini urusannya pasal 131 dan 1132 yang menjadi dasar undang-undang kepailitan menjadi sama sekali tidak berguna. Jadi pertanyaan tadi adalah, memang saya juga belum melihat ada alasannya di mana negara nggak dirugikan, ya, dan ini bukan satu tindakan yang berhubungan dengan korupsi yang merugikan negara, tapi dia merugikan para nasabahnya, termasuk ibu-ibu yang malang tadi, ya. Itu orang-orang tadi tidak mendapatkan paling tidak pembayaran berapa rupiah pun yang sisa, malah uang itu dikembalikan ke negara gitu. Nah, ini satu putusan yang memang bagi kita secara akademis memang melihat dasarnya belum bisa kita temukan, dan saya nggak tahu apakah terhadap putusan itu ada upaya hukum, saya nggak tahu, tapi ya kita harapkan memang uang tadi itu harusnya uang yang harus dikembalikan kepada orang-orang yang dirugikan. Seharusnya ada upaya hukum ya Pak Ricardo. Jadi ini nggak kemudian lantas menjadi jurisprudensi bagi kasus-kasus berikutnya yang kemudian tapi saya juga nggak tahu Mas, apakah upaya hukum terhadap itu ada ya. Tahu. Tapi saya duga dasar untuk negara menerima kerugian mendapatkan uang dari katakanlah satu perkara hanya karena TPPU di mana negara tidak terbukti juga dirugikan. Saya nggak melihat ada dasarnya, walaupun mungkin ya saya akan serahkan kepada para ahli pidana karena memang kekhususan saya lebih banyak pada perdata dan perdata internasional. Pak Ricardo, terima kasih sudah bergabung sama kami, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, kita bisa ngobrol lagi untuk next tema-tema yang lain. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Ricardo. Selamat sore, saya izin ya. Ya. Salam sehat Pak Ricardo. Sama-sama. Oke, menarik ya, Mas Ria. Menarik. Yang dari Pak Ricardo ternyata nggak segitu gampangnya untuk mengungkap kasus-kasus yang seperti ini, gitu ya kan. Nah, tapi yang jadi heran gua nih ya, sampai hari ini gitu loh.
Ya Pak Ricardo kan ngomong, ini sebenarnya nggak hari ini aja gitu kan. Kemarin-kemarin udah ada. Tapi masyarakat tuh kayaknya kayak segampang itu terpikat. Sebenarnya magnet apa sih yang bisa mereka yang bikin mereka tuh kayak terbuai, kayak yang ya udah deh gue mau deh, ya udah deh gue mau deh gitu kan. Dari 500.000 mungkin ntar dia cuan ya kan, naik lagi 1 juta, 1 juta cuan, dia naik lagi 10 juta cuan, 100 juta, 1 miliar, jualan rumah habislah dia di situ ya kan, ternyata duitnya dibawa lari. Iya, iya. Ya pada dasarnya kan mungkin ya ini prinsip dasar kayak ini manusia ya, bahwa ingin cepat serba instan kayak gitu, tidak melalui suatu proses yang bertahap, terus kemudian tapi yang diiming-imingi bahwa dia akan memperoleh kekayaan dengan cepat, imbal hasil yang besar dalam waktu tempo singkat gitu. Apalagi ya misalnya ditambah situasi keadaan terkini gitu, misalnya nih pandemi COVID itu menyebabkan kita kehilangan atau mungkin pendapatan kita berkurang. Nah, padahal kan posisinya sulit nih. Nah, bagaimana cara kita untuk menutupi pendapatan yang hilang itu atau bisa bertahan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bahkan ya mempergunakan dana sangonnya segala macam itu untuk digunakan untuk ya gambling jadi urusannya. Jadi coba-coba nih ada investasi dengan imbal hasil besar gitu. Nah, ini juga jadi salah satu faktor juga ya, karena dari beberapa kali bicara dengan para nasabah korban gitu, alasan itu pasti selalu muncul gitu, bahwa dia misalnya sebagai tulang punggung keluarga, dia harus menutupi kebutuhan keluarganya di saat pandemi yang sulit. Bagaimana? Ya, internet sekarang mudah tawaran-tawaran itu mudah beredar lewat internet, kemudian ya masyarakat akhirnya kejebak di situ dengan tawaran imbal hasil yang sedemikian besar gitu. Ya paling tidak mungkin mereka di awal tahu bahwa ini berbahaya gitu, tapi mereka pikir kayak misalnya dalam waktu ya nggak setahun mungkin mereka udah bisa keluar gitu. Tapi apa yang terjadi kayak kasus Fahrenheit ini kan sebenarnya dia mulai menawarkan itu sejak Juni atau Juli 2021. Artinya baru 7 bulan. Iya, baru 7 bulan, belum sampai setahun umurnya. Tapi kalau misalnya dari wawancara dengan teman pengacara berapa itu bilang bahwa estimasi korban ya nasabah itu udah sekitar investornya itu udah sekitar 40 ribuan dengan angka total kerugian mungkin ini udah akumulasi dengan proyeksi keuntungan yang mereka bakal peroleh ya itu udah di atas katanya sih di atas angka 10 triliun. Saya juga terkejut gitu, gila dalam tempo yang sesingkat itu. Ya, nah ini gue juga lagi bingung nih, Tri. Berapa kali ya kalau gue lihat kerugian di money game ini berapa triliun kerugian ini tuh hitungannya tuh mereka tuh gimana sih, uang yang mereka masukin atau dengan proyeksi juga kan, janjinya kan yang tadi tuh ada yang 1% lah per hari, ada yang berapa persen lah per bulan gitu kan. Itu apakah dengan proyeksinya dia kan dia ngitung ya, oke gue masukin 10 juta misalnya bakal dapat sekian. Nah yang dihitung tuh plus hasil investasinya atau uangnya dia doang? Jadi campur-campur. Ya. Jadi gini, misalnya dia investasi nih, dapat returnnya kan, terus returnnya itu dimasukin lagi, top up, dapat lagi, masukin lagi. Jadi total returnnya itu semua dimasukin gitu. Jadi dia menghitungnya itu seperti itu. Kadang ada yang seperti itu. Jadi total angka 10 triliun itu, udah bingung deh itu. Iya, dia karena udah seluruh pendapatan yang harusnya misalnya nih kolapsnya di bulan Februari atau Maret gitu, dia bisa tarik di Januari, itu udah double, udah angka MM-an misalnya. Tapi ketika dia kemudian nggak tarik, ya itu udah amblas. Iya. Oke, tapi sorry ya, ini sebenarnya hari ini itu ya saya itu enggak cuman mengundang Pak Ricardo aja ya, gue juga ngundang dari pihak Bareskrim Bapak Wisnu Hermawan. Cuman beliaunya tidak bisa hadir. Cuman gue dapat jawaban tertulis dari Brigjen Pol Wisnu Hermawan, Dirtipideksus Bareskrim Polri. Ya, di sini gue ngasih 6 poin pertanyaan dan dia sudah kasih jawabannya. Cuman mungkin akan gue bacakan yang beberapa poinnya aja kali ya, untuk yang update kasus ya, mungkin ya. Betul. Untuk yang pertama, untuk update kasus Binomo. Proses penyidikan kasus Binomo sampai di mana sampai dengan hari ini? Jawabannya adalah dari pihak Bareskrim telah melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka untuk 40 hari ke depan. Bareskrim juga telah melakukan pemeriksaan
kepada 35 saksi korban dengan kerugian 49 miliar, 5 saksi pihak perbankan, 8 saksi pihak payment gateway, pihak penerima aliran dana, dan juga pihak penyedia barang jasa seperti developer, dealer kendaraan barang mewah. Oke, yang kemarin sempat rame itu ya kan. Nah, terus juga dari Barreskrim sendiri juga telah melakukan penyitaan aset milik tersangka dan aset terkait TPPU. Ada 2 unit mobil di Medan, ada 2 mobil Tesla dan Ferrari, 1 jam Rolex, 1 jam Tang Heuer, 1 unit rumah di Serpong, dan uang tunai sejumlah 300 juta. Sebenarnya kecil juga ya kalau ngomongin uang tunainya ya kan. Cuma 300 juta loh ini ya kan. Dan sampai hari ini penyidik terus melakukan penelusuran aset-aset lain dari tersangka Indra Kents. Penyidik juga masih mencari alat bukti dan juga melakukan pemblokiran serta penyitaan terhadap rekening penerima aliran dana dari tersangka. Wah, serem juga berarti kan? Oh, berarti yang ownernya ya? Betul. Jadi gini, melakukan pemblokiran dan penyitaan beberapa rekening penerima aliran dari tersangka. Berarti mungkin kalau yang dititip-titipan itu ya udah bisa dong ya kan, dibekukan juga kayak gitu kan. Ya, masuk bareng. Betul. Tapi sampai hari ini kita masih belum dapat update juga karena Pak Wisnu juga tidak bisa hadir dengan kita di sini, dan pertanyaan selanjutnya adalah apa sih kesulitan untuk menemukan pemilik binomo? Soalnya kasus binomo ini kan sebenarnya sudah dari tahun lalu ya bergulirnya. Yang rame beberapa kali ini kan afiliatornya yang kena ya. Betul. Dan memang karena terkenal. Betul. Crazy rich. Betul. Nah, tapi ownernya selama ini aku nanya, tanyain kenapa owner ini nggak pernah ketemu, gitu kan? Terus Jawabannya adalah binomo dari awal beroperasi di Indonesia tanpa adanya izin dan legalitas lainnya, dan tidak memiliki perwakilan di Indonesia, dan sampai saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk pencarian pemilik ataupun pengurus binomo. Nah, enak dong bikin bisnis ya kayaknya di Indonesia ya kan. Kita bikin ya kan, nggak usah pakai izin, kita yang punya, cabutlah kita keluar negeri ya kan. Itulah repotnya. Terus? Nah, terus ini penyelidik ini mau men-tracing aliran dana itu mau sampai kemana sih untuk binomo dan juga untuk Fahrenheit ya, untuk 2 kasus itu ya. Sampai hari ini penyidik telah berkoordinasi dengan pihak PPATK melakukan penelusuran aliran dana, dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak perbankan dan pihak terkait. Penyidik akan terus mencari dan mendalami aliran dana terkait dengan kasus afiliator binomo Indra Kusuma. Untuk demikian juga kasus robot trading Fahrenheit dengan tersangka Henry Susanto. Dari dana hasil kejahatan akan dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang menerima aliran dana tersebut, apakah dapat dikategorikan sebagai pidana atas penerimaan dana hasil kejahatan berdasarkan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. Seperti itu. Nah, kalau untuk ada tambahan pengaduan atau enggak untuk kasus Fahrenheit dan juga binomo, dari Pak Wisnu menyatakan bahwa sampai hari ini kasus binomo penyidik sudah memeriksa 40 orang saksi korban dengan total kerugian 40 miliar, dan untuk kasus Fahrenheit penyidik sudah memeriksa 13 perwakilan saksi korban mewakili 662 korban lainnya yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan dengan total kerugian 900 miliar. Seperti itu. Nah, kalau mau siapa lagi yang mau dipanggil ya masih tetap ya kan, penerima aliran dana, terus ada pihak yang diduga turut membantu melakukan kejahatan, dari pihak korbannya juga, dari ahlinya, dan juga dari saksi-saksi yang mendukung pembuktian. Seperti itu. Satu lagi untuk kasus yang viral blast, mungkin yang nggak seramai Fahrenheit kali ya. Si viral blast ini kan ternyata ada salah satu orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi masih jadi DPO. Inisialnya PW. Sampai hari ini pun masih menjadi DPO dan belum tertangkap. Udah PW soalnya. Iya. Seperti itu. Tapi ini sudah dicekal sih sebenarnya. Yang sudah dilakukan penyidik, PW ini sudah dicekal. Berarti logikanya kalau sudah dicekal, ya harusnya dia masih ada di Indonesia dong. Betul kan? Iya kan? Tapi kan belum tentu juga. Kayaknya balapan sama surat cekalnya ya. Balapan. Kayak gitu. Oke. Menarik sih ya kalau untuk ini ya. Banyak. Tapi sebenarnya ini kan
berapa? Lu Ada ngomong berapa? berapa? Ada berapa nama? 3 ya? Untuk yang mana nih? Binomo, Binomo, Fahrenheit, Fahrenheit dan Virablas. 13. Tapi kan Yes. sebenarnya ada banyak toh, Tri. Iya, kayak awal di Yang kita pernah cerita betul, di Februari beberapa kemarin bulan lalu, ya, Pak, ya. betul. Itu kan ada 4. Ada 4 yang masuk penyelidikan Di- dan satu di kemudian kepolisian. satu kemudian dari 3 itu kemudian masuk ke proses penyidikan. Mm-mm. Artinya memang sudah cukup banyak, dan kalau misalnya dilihat dari warning dari Bapepti sendiri kan itu memang Udah lebih masalah lagi. masalah lagi. Gitu. Iya, ada. Ada waktu itu yang pertama akhir tahun itu kan 1.200-an ya, 1.222 betul. Betul. Itu total ya. Terus Betul. nanti robot tradingnya itu sekitar berapa? Hmm. 100-200an. Betul. Hmm. Nah ini belum ada perkembangan yang lain-lainnya itu. Apakah atau udah ada pelaporan lagi ke polisi atau maksudnya gini, kan robot trading ini kan sama Bapepti udah dibilang ilegal, kan? Itu kan dia yang berhak untuk ngomong untuk ngomong bahwa itu ilegal. Nah, belum ada laporan lagi ke kepolisian. Sampai saat ini sih mungkin update-nya nanti juga bisa kita terus update dari pihak Barreskrim, tapi sejauh ini memang yang baru muncul terakhir banyak informasi yang terus kita telusuri yaitu Fahrenheit dari sebelumnya 4 itu. Terus kemudian ada ya memang ini saya pikir sih mungkin akan kembali muncul ya Mestinya ya. robot-robot trading baru yang kemudian dilaporkan gitu, karena mereka juga pastinya ngelihat situasi dan seharusnya sih mereka kalau misalnya dirugikan ya harus munculnya sekarang gitu, mau kapan lagi, soalnya nih mungkin pemilik Momen ya. robot Momen yang trading betul. yang lain mungkin udah siap-siap kabur angkat koper keluar negeri kan. Betul. benar. Betul. Jadi kalau misalnya memang mau ya ini saatnya gitu lah. Betul. Kalau enggak nanti kelewatan semua udah. Iya. Tapi ngomongin kalau ini saatnya untuk melaporkan semuanya, dari riset gue kemarin sebenarnya Polri itu membuka hotline pengaduan terkait dengan Fahrenheit. Kalau mau melakukan pengaduan terkait dengan kasus Fahrenheit ya, itu bisa menghubungin ke nomor 081213227296. Bisa langsung ke nomor situ. Tapi itu Fahrenheit doang ya. Iya, untuk sampai saat ini untuk Fahrenheit. Soalnya ini kan kita ngobrol ada banyak lagi sebenarnya. Betul. Tapi mungkin bisa aja ya, bisa calling ke situ juga, mungkin Iya. atas entitas yang lain kayak gitu. Iya. Tapi mungkin pasti ya bisa ngasih saran lah untuk teman-teman, mungkin para calon investor atau mungkin orang yang masih newbie banget di bidang investasi, atau mungkin mereka yang masih ya nggak terlalu lama, yang baru-baru ingin mencoba di investasi model-model yang apa baru, bisa dibilang gitu Pak? Atau model-model yang aneh, atau model apa? Model yang menghasilkan keuntungan cepat. Betul. Nah ini gimana nih biar nggak kejeblosan lagi kayak gini, kayak gitu? Oke, ini saya juga berdasarkan hasil ngobrol dengan teman-teman regulator, pengawas, dan kemudian perencana keuangan juga. Ya pokoknya pada intinya ingat 3L lah sebenarnya ya. Pertama legalitas, terus kemudian logis, dan satunya lagi mungkin liquid ya. Kita bicara legalitas, kita juga harus tahu dari mana izin regulator yang mengawasi perusahaan yang menawarkan produk investasi itu. Kalau kita bicara tentang perdagangan saham, penawaran saham, atau OJK. yang terkait itu OJK, karena ranahnya di OJK. Tapi untuk perdagangan komoditas, kripto segala macam itu ranahnya Bapepti. Karena di Kementerian Perdagangan. Betul. Jadi ketika ada robot trading yang kemudian menawarkan platform untuk bisa digunakan di di perusahaan broker tertentu yang kemudian ternyata dia nggak punya izin dari Bapepti, itu menjadikan robot trading itu menjadikan ilegal gitu. Jadi ilegal karena perusahaannya itu tidak terdaftar di Bapepti gitu. Walaupun dia di luar negeri legal. Legal. Bisa aja. Jadi mereka Bisa mungkin aja. di luar negeri itu memang entitas yang diatur oleh ini. Tapi kita nggak tahu di sana. Betul. Dan di sini apakah beneran sama? Mungkin brandnya aja Betul, sama betul, ya kan? betul. Kita nggak tahu. Jadi kayaknya ibaratnya mereka tuh kulunwon lah ke Iya, regulator iya, kita iya. bahwa saya mau berusaha di sini, saya punya perusahaan perusahaan perwakilan mungkin seperti itu, terus mereka meminta izin regulator sini, karena juga kan udah pasti kita punya aturan yang rigid ya. Misalnya mengenai untuk yang perusahaan broker di pialang berjangka aja itu kan Semua juga dari izinnya. betul dari direksi, dari komisaris itu di fit and proper oleh regulator gitu. Jadi tujuannya sih ya
balik lagi ini semua demi memastikan keamanan Kasusnya duit kan masyarakat. kayak tadi Binomo itu, Tri. Betul. Kan begitu dia Dia nggak tidak ada, ada entitas entitas perwakilan di di sini. Indonesia. Betul. Begitu. semakin susah Iya, lagi yes. untuk menarik dana Iya. ya dari situ. Iya. Ya kan? Itulah makanya mungkin teman-teman lu tuh Karena emang bener, teman gue emang ada, cuman gue nggak tahu. Mereka nggak mau ngasih tahu ya di lembaga mana mereka, bukan lembaga entitas ya, entitas mana. mana Mereka itu kejeblosan gitu. Hmm. Tapi yang menurut gue tuh kayak ironinya adalah teman gue itu orang yang bekerja di lembaga keuangan sebenarnya. Kejeblosan juga, Nggak, ya karena kan? tadi Dono tuh bilang. Jadi ada juga yang nyadar bahwa ini sebenarnya nggak benar gitu, Nggak nggak benar legal juga. dan nggak benar. Tapi dia nyoba karena itu kan dapat berapa persen tuh. Nah itu, oh kalau 1 tahun masih bisa lah dapat lah lumayan gitu. Dan nanti setelah ini dicabut gitu, maksudnya kan begitu kan? Iya. Belum dicabut kejeblosan. Udah kejeblosan. Nah, habis lah. Aku mau nambahin satu lagi, karena sistem kayak gini kan yang banyak kita amati itu jualannya tuh lewat multi level marketing. Itu akan yang menambah masif selain juga di lewat internet itu juga udah sangat masif, ditambah lagi ini ada tawaran fee di level multi marketingnya kayak gitu. Yeah. Padahal kalau di aturan perdagangan langsung aja itu kan udah jelas bahwa perdagangan langsung itu bukan sarana untuk mengumpulkan dana masyarakat. Ya. Ini Itu sesuatu yang berbeda Betul, mestinya. sesuatu yang berbeda. Kemudian misalnya di aturan dari Kementerian Perdagangan juga dibilang bahwa yang namanya penjualan langsung atau skema LM itu dia tidak Ada barangnya. produk dari bursa berjangka itu tidak bisa ditawarkan lewat skema multi level marketing. Jadi dua aja itu kalau misalnya itu ada gejala seperti itu Itu udah nggak benar lah ya. itu udah patut kita curigai. Pertama, dia mengumpulkan dana masyarakat, dan kedua dia memperdagangkan sesuatu yang kemudian itu menjadi ranah aturan di pialang Bapepti Bapeptinya ya. komoditas. Iya. Kayak gitu. Itu memang dari awal kita udah sebenarnya begitu melihat, sebenarnya begitu mendengar bahwa dia memberikan janji hasil investasi pasti, itu udah lampu alarm tuh harus nyala. Oh ini nggak benar. Itu apalagi tinggi, udah nggak benar lagi gitu. Itu udah, iya benar. Berarti orang-orang emang harus lebih hati-hati ya, lebih cermat lah ya. Ya kalau nggak mau keleleran nggak jelas gini, kenapa gue nunjuk dia ya? Tapi emang tadi kan disebutkan oleh Pak Pak Ricardo bahwa sekarang aja suku bunga penjaminan LPS kan 3,5% gitu ya. Betul. Bagaimana kemudian orang bisa menawarkan investasi dengan imbal hasil 20% per bulan, ya usaha apa sih mereka bisa sehebat gitu? Iya, benar. Kayak gitu. Emang harus, udahlah, jangan black banget lah ya. Jangan terlalu banyak bermimpi. Betul. Tapi memang pinternya para kreator dari skema ini ya, mereka itu selalu Meyakinkan orang ya. Pertama meyakinkan, kedua juga selalu menunjukkan, nih aku dapat izin, misalnya dia keanggotaan organisasi penjualan langsung A atau B gitu, terus mereka punya izin pendirian perusahaan PT gitu. Nah, kadang-kadang dengan sejumlah Ada dapat izin, Betul. kadang-kadang ada yang ngaku-ngaku dapat izin tapi mungkin pas izinnya- lagi dicek nggak benar gitu iya, ya. betul, kadang itu. Dan ataupun dia memang punya izin, tapi sebenarnya usaha yang dia laksanakan itu bukan izin yang semestinya dia dapat dari otoritas yang bersangkutan gitu. Jadi kayak tadi misalnya orang kemudian mengenai robot trading ini, dia lihat tuh bahwa semisal Fahrenheit, Fahrenheit ini kalau dilihat di tawarannya itu dia menunjukkan tuh sederet legalitas yang dia punya, tapi dia nggak punya Izin dari legalitas dari Bapepti. Itu pada itu kunci poinnya. Dan izin mendirikan perusahaan iya. Iya. Ya. Tapi Izin sebenarnya izin operasional operasional untuk untuk dari Bapeptinya sendiri nggak Iya, ada gitu. gitu. Berarti emang harus cermat dan juga double checking kayaknya. Nggak boleh percaya sama orang, walaupun sedekat apapun hubungan kita dengan orang tersebut, kayaknya nggak bisa langsung. Karena orangnya mungkin juga belum nggak maksudnya mungkin nggak bermaksud jahat awalnya ya. Tapi kalau udah dikejar-kejar ya gimana ya? Oke, Mas Ri, thank you udah mau datang lagi di podcast. Mungkin kita akan ngobrolin yang lain-lain, ya kan? Lagi Menarik. nanti yang lebih menarik lagi, ya kan?
Mau apa? Minggu depan masih belum kebayang ya. Nanti kita ini. Oke. Thank you Mas Tri. Terima kasih. Thank you Po semuanya. Selamat sore.